Eksekutif Komite, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa timnas Indonesia tidak memerlukan persiapan panjang menjelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, putaran ketiga. Arya menyatakan bahwa para pemain timnas Indonesia telah memiliki kesiapan yang cukup dari masing-masing klubnya, sehingga persiapan menuju laga kontra Jepang dan Arab Saudi bisa dilakukan dengan singkat. Kesiapan para pemain sudah bagus karena mereka semua profesional dan bermain di klub-klub berlevel tinggi. Tidak ada training camp, TC, panjang sehingga liga tetap berjalan tanpa gangguan. LIB, Liga Indonesia Baru, tidak akan terganggu, ujar Arya kepada wartawan di Jakarta Pusat. Rabu, 30 Oktober 2024, malam, Arya menambahkan bahwa para pemain akan dipanggil sekitar 5 hari sebelum laga kontra Jepang, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 15 Oktober 2024. Setibanya di Indonesia, para pemain langsung fokus mematangkan strategi di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Mungkin mereka dipanggil H5 atau H4 sebelum pertandingan. Setibanya di sini, mereka cukup dengan latihan strategi dan bisa langsung bertanding. Jadi, semua sudah kami persiapkan, jelasnya. Di sisi lain, PSSI berkomitmen untuk menjamu tim-tim tamu, termasuk Jepang dan Arab Saudi, dengan baik agar mereka merasa nyaman selama berada di Indonesia. Indonesia selalu menjadi tuan rumah yang baik. Kami akan memastikan bahwa Jepang dan Arab Saudi merasa nyaman selama berada di sini. Ungkap Arya, kekalahan Indonesia dari Cina pada laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tidak mengubah posisi tim Garuda di klasemen sementara grup C. Indonesia tetap di peringkat kelima dengan 3 poin, sementara Cina, yang meraih kemenangan pertama, masih berada di dasar klasemen dengan poin yang sama namun kalah selisih gol. PSSI telah menetapkan target bagi timnas Indonesia untuk mengumpulkan minimal 15 poin demi memastikan posisi kedua di grup. Jika target ini tercapai, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Peluang untuk meraih tambahan 12 poin masih terbuka, mengingat timnas Indonesia memiliki 6 pertandingan tersisa. Mereka akan menghadapi Jepang 2 kali, serta Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sekali lagi. 4 dari 6 laga tersebut akan dimainkan sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, termasuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 mendatang. Anggota Eksekutif Komite, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa timnas Indonesia tidak memerlukan persiapan panjang menjelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, putaran ketiga. Arya menyatakan bahwa para pemain timnas Indonesia telah memiliki kesiapan yang cukup dari masing-masing klubnya, sehingga persiapan menuju laga kontra Jepang dan Arab Saudi bisa dilakukan dengan singkat. Kesiapan para pemain sudah bagus karena mereka semua profesional dan bermain di klub-klub berlevel tinggi. Tidak ada training camp, TC, panjang sehingga liga tetap berjalan tanpa gangguan. LIB, Liga Indonesia Baru, tidak akan terganggu, ujar Arya kepada wartawan di Jakarta Pusat. Rabu, 30 Oktober 2024, malam, Arya menambahkan bahwa para pemain akan dipanggil sekitar 5 hari sebelum laga kontra Jepang, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 15 Oktober 2024. Setibanya di Indonesia, para pemain langsung fokus mematangkan strategi di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Mungkin mereka dipanggil H5 atau H4 sebelum pertandingan. Setibanya di sini, mereka cukup dengan latihan strategi dan bisa langsung bertanding. Jadi, semua sudah kami persiapkan, jelasnya. Di sisi lain, PSSI berkomitmen untuk menjamu tim-tim tamu, termasuk Jepang dan Arab Saudi, dengan baik agar mereka merasa nyaman selama berada di Indonesia. Indonesia selalu menjadi tuan rumah yang baik. Kami akan memastikan bahwa Jepang dan Arab Saudi merasa nyaman selama berada di sini. Ungkap Arya, kekalahan Indonesia dari Cina pada laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tidak mengubah posisi tim Garuda di klasemen sementara grup C. Indonesia tetap di peringkat kelima dengan 3 poin, sementara Cina, yang meraih kemenangan pertama, masih berada di dasar klasemen dengan poin yang sama namun kalah selisih gol. PSSI telah menetapkan target bagi timnas Indonesia untuk mengumpulkan minimal 15 poin demi memastikan posisi kedua di grup.
Jika target ini tercapai, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Peluang untuk meraih tambahan 12 poin masih terbuka, mengingat timnas Indonesia memiliki 6 pertandingan tersisa. Mereka akan menghadapi Jepang 2 kali, serta Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sekali lagi. 4 dari 6 laga tersebut akan dimainkan sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, termasuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 mendatang.